nanti akan tersingkap kejayaan budaya Nusantara di masa lalu untuk menjadi kebanggaan dan pijakan bagi Salam kenal untuk semua. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Pada kesempatan perdana ini kita akan mendengarkan kisah Atlantis dari sebuah channel YouTube Makna Masa. Mari langsung saja kita ikuti infonya dalam cerita Atlantis yang sangat misterius, dan katanya Atlantis yang fenomena itu ternyata letaknya ada di Indonesia. Mari kita simak videonya. Banyak komentar yang masuk pada video series Indonesia Pewaris Atlantis. Mereka mempertanyakan apa faedahnya membahas Atlantis. Apa manfaatnya jika benar Atlantis terletak di Indonesia? Inilah jawabannya. Ternyata banyak yang mempertanyakan apa faedahnya jika Indonesia adalah Atlantis. Dan apa manfaatnya jika Indonesia adalah tanah peninggalan Atlantis? Saya yakin yang bertanya seperti itu pasti kebanyakan kaum Pajero, yaitu kaum yang panjang jenggot ociaknya separuh. Oke, kita kembali kepada topik Atlantis. Nah, Atlantis ini pertama kali muncul kisahnya berawal dari cerita penuturan seorang filsuf Yunani bernama Plato. Mari kita cari tahu bagaimanakah Plato bisa menceritakan tentang Atlantis. Yuk simak videonya. Cerita Atlantis datang kepada kita dari karya Plato berjudul Timaeus dan Critias. Dalam buku tersebut dikisahkan ketika Socrates, sang mahaguru filsuf, meminta 4 orang muridnya untuk menceritakan kisah-kisah tentang interaksi Athena dengan negara-negara lain. Salah satu murid yang menceritakannya bernama Critias. Critias berbicara tentang pertemuan kakek moyangnya dengan Solon. Solon adalah salah satu dari 7 orang negarawan Yunani sekaligus penata hukum yang terkenal. Dikisahkan, Solon pernah ke Mesir dan bertemu dengan pendeta Mesir bernama Sonches. Pendeta Mesir ini kemudian menceritakan kisah peradaban yang jauh lebih maju dan lebih kuno daripada Yunani. Sebagai orang Mesir, pendeta Sonches memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang geografi dunia melalui tradisi mereka yang mewariskan sejarah kuno melalui catatan. Di sisi lain, pengetahuan orang-orang Yunani terbatas pada wilayah di sekitar Laut Mediterania saja. Pendeta Sonches kemudian menjelaskan kondisi geografis peradaban misterius itu dengan menggunakan deskripsi yang detail. Sayangnya, benda-benda khas peradaban misterius itu tidak dikenal oleh Solon dan orang Yunani pada umumnya. Solon kemudian menginterpretasikan ulang dan mengubah nama-nama dari deskripsi pendeta Mesir ke dalam bahasa dan istilah Yunani untuk memudahkan orang Yunani kuno memahaminya. Ternyata, uraian dari pendeta Mesir tentang Atlantis itu diinterpretasi ulang oleh Solon ke dalam bahasa Yunani, dengan alasan jika nanti dia menceritakan kepada orang Yunani maka akan lebih mudah dimengerti oleh orang Yunani. Karena hal itulah nama-nama asli dari penuturan tentang Atlantis oleh pendeta Mesir itu disesuaikan dengan bahasa Yunani oleh Solon. Solon memberi nama peradaban itu sebagai Atlantis. Belum diketahui secara pasti apa nama asli peradaban misterius itu. Berbagai lokasi kemudian diajukan sebagai Atlantis oleh para peneliti. Salah satunya menyatakan Atlantis berada di Indonesia. Menariknya, orang yang pertama mengemukakan teori Atlantis di Indonesia bukanlah orang Indonesia sendiri, melainkan Aricio Nunes dos Santos, profesor berkewarganegaraan Brasil melalui bukunya yang diterbitkan pada 2005. Geolog dan fisikawan nuklir itu berani berhipotesa Indonesia adalah tempat benua Atlantis yang tenggelam setelah melakukan penelitian selama 30 tahun. Fakta ini membantahkan tuduhan bahwa orang Indonesia seringkali mengklaim sesuatu. Penetapan bahwa Atlantis itu berada di Indonesia, ternyata pernyataan itu bukan dari orang Indonesia, melainkan dari seorang peneliti bernama Profesor Aricio Santos dari Brazil yang telah melakukan penelitiannya selama 30 tahun. Dan ternyata bukan hanya Profesor Santos yang meneliti Atlantis, tetapi ada juga peneliti lain yaitu Profesor Oppenheimer yang menyatakan dengan tegas dalam bukunya bahwa Atlantis berada di Indonesia. Dalam kasus ini, terbukti orang pertama yang mengklaim letak Atlantis di Indonesia ternyata bukanlah orang Indonesia. Hipotesa Santos mengkonfirmasi apa yang ditulis Stephen Oppenheimer mengenai Sundaland sebagai induk peradaban dunia. Dua karya ilmuwan internasional itu kemudian disambut oleh masyarakat Indonesia.
Setelah itu, barulah berbagai ilmuwan Indonesia meneliti lebih lanjut tentang hipotesa Atlantis Nusantara. Tercatat, ahli hidrologi Dani Purwanto dan Profesor Dani Hilman, ahli geologi BRIN, turut melanjutkan penelitian dari hipotesa awal Profesor Santos dengan latar belakang keilmuannya masing-masing. Maka tidak heran, tema-tema seputar Atlantis telah masuk dalam berbagai diskusi dan seminar ilmiah. Dengan berbagai penelitian ilmiah tersebut, rasanya tidak tepat mengatakan letak Atlantis di Indonesia adalah cocok logi. Dr. Ali Akbar, arkeolog Universitas Indonesia, menyebut hipotesa Profesor Santos sebagai proposal. Sebagai proposal, ia menjadi landasan bagi mereka yang berusaha melakukan penelitian lebih lanjut. Atlantis Nusantara, apa gunanya? Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Begitu kata Cicero, filsuf Romawi kuno. Sejarah bukanlah teks mati yang dihafal di sekolah lalu menguap tanpa makna. Bangsa-bangsa yang maju saat ini yang ternyata memiliki satu kesamaan. Mereka menjadikan sejarah sebagai inspirasi. Sejarah mereka terus hidup dalam bentuk budaya, mengakar dan menjadi filosofi dalam keseharian. Kuncinya adalah kesinambungan sejarah. Bagaimana dengan Indonesia? Harus kita akui, Indonesia mengalami keterputusan sejarah yang panjang. Tradisi lisan dan artefak seringkali tidak terkonfirmasi dengan sumber tulisan, seolah tidak tersambung satu sama lain. Awal masalahnya karena sejarah Kepulauan Nusantara baru tercatat pada abad ke-4 atau ke-5 Masehi. Sebelum masa itu, Indonesia masih dalam masa prasejarah, belum ada tulisan, gelap informasi. Padahal berbagai peninggalan benda dari puluhan ribu sebelum Masehi telah memberikan sinyal bahwa telah terbentuk peradaban maju di Nusantara. Situs Gunung Padang contohnya. Situs megalitik terbesar ini menjadi perdebatan karena tidak ada sumber tulisan sezamannya. Masalah yang terjadi di Nusantara adalah bahwa di Indonesia atau di Nusantara tidak ada sumber tulisan yang menyatakan bahwa peradaban kita adalah peradaban kuno. Entahlah, apakah dengan tidak adanya sumber tulisan apapun dalam catatan sejarah megalitik kita itu dikarenakan pemusnahan manuskrip di masa berkuasanya Islam di Nusantara. Atau manuskrip-manuskrip kuno hilang dicuri, karena dalam catatan tertua Nusantara kita hanya ada tercatat mulai abad ke-5 Masehi, sedangkan bukti sejarah yang ada di tanah air kita ini jauh melampaui zaman sebelum Masehi. Bahkan dalam catatan kuno Raja Salomo mereka membeli emas dan kapur barus dari tanah Barus Nusantara yang terbukti di Barus adalah penghasil kapur barus untuk bahan pengawetan mayat. Sepertinya sejarah kita sengaja dihilangkan oleh masa kekuasaan yang tidak bertanggung jawab dan akhirnya sejarah kita saat ini terputus ribuan tahun karena hilangnya manuskrip sejarah masa lampau seperti manuskrip Alexandria Mesir yang banyak dibakar saat Islam datang masuk menguasai Mesir pada zaman Umar bin Khattab. Padahal jika dilihat dari strukturnya, jelas bahwa nenek moyang kita telah mengenal teknologi arsitektur yang rumit. Hipotesa Atlantis Nusantara membuktikan bahwa nenek moyang kita bukan penghayal yang mengisi hari-harinya dengan cerita bohong tentang sebuah negeri yang makmur dan bencana besar. Bak pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Semua kisah ajaib mereka pasti memiliki latar belakang logis yang tidak kita ketahui. Hipotesa tentang Sundaland dan Atlantis Nusantara mengisi kekosongan narasi sejarah Indonesia. Sebagai induk peradaban, Sundaland memberikan dua pelajaran penting. Tidak perlu minder dengan peradaban bangsa lain. Dan sudah saatnya kembali menjadi pusat peradaban. Atlantis, kata Plato, punya kekuatan maritim dahsyat. Kajian historis dan arkeologis jelas menunjukkan bahwa nenek moyang kita adalah keturunan dari orang-orang yang sangat berpengalaman mengarungi samudera dan menjalani kehidupan di lingkungan kelautan dalam kurun waktu yang cukup lama. Sayangnya, tradisi kemaritiman Nusantara perlahan memudar. Bangsa penjajah punya peran signifikan dalam merubah orientasi kemaritiman masyarakat Indonesia. Pemerintah kolonial menguasai pesisir, jalur laut, dan distribusi komoditas melalui pelayaran. Bangsa pribumi dipaksa berkutat di pedalaman dengan hasil buminya. Konektivitas dengan jalur maritim dunia terputus.
Indonesia perlu kembali ke jati dirinya sebagai negeri maritim. Alih-alih menyebut Atlantis Nusantara sebagai konsep ngawur, hipotesa Atlantis Nusantara mengingatkan kembali bahwa sudah saatnya kita menumbuhkan wawasan bahari agar pembangunan Indonesia berorientasi ke lautan. Di era globalisasi ini, Indonesia harus memiliki keunggulan dibanding bangsa-bangsa lain. Salah satunya potensi keunggulan itu adalah di sektor maritim. Berdasarkan data riset dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Indonesia setidaknya bisa mendapatkan 1,2 triliun US dollar per tahun dari sektor kelautan. Jumlah ini setara dengan 7 kali APBN. Inilah harta karun sesungguhnya. Sementara itu, popularitas Indonesia sebagai lokasi Atlantis yang sudah dibangun oleh Profesor Santos dan Profesor Oppenheimer dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kepariwisataan Indonesia. Tugas pemerintah melalui kementerian terkait yang harus mengelola dan memanfaatkan situasi ini dengan baik. Sudah banyak negara lain seperti Spanyol, Siprus, Uni Emirat Arab, dan lainnya menghadapi situasi dan kondisi seperti yang dihadapi Indonesia saat ini. Namun, mereka memanfaatkan situasi dan kondisi itu untuk berbagai kepentingan bangsanya. Semua negara bisa maju asal terbebas dari doktrin Islam. Indonesia tidak akan pernah bisa maju menjadi negara besar karena doktrin Islam itu melekat kuat pada diri mayoritas bangsa Indonesia. Sementara negara Arab Saudi yang kita tahu bahwa negara ini adalah negara tempat asal mula Islam dilahirkan mulai membebaskan diri dari belenggu doktrin Islam dan mulai menjadi negara sekuler yang progresif dan menuju zaman masa depan. Namun Indonesia malah berjalan mundur ke belakang, karena doktrin-doktrin Islam dari para kadrun yang sudah menguasai negara. Seperti MUI, NU, PKS dan lain sebagainya, dan hari ini kita juga melihat dengan jelas bahwa Indonesia mendukung aksi teror Hamas. Padahal Hamas dinyatakan oleh semua negara yang waras dan maju sebagai kelompok teror, tetapi Indonesia dengan ulama-ulama kadrun MUI-nya dan juga para pengusung khilafah PKS dengan bangga mendukung aksi teror. Inilah yang membuat Indonesia tidak akan pernah bisa maju. Sementara itu pula Presiden Indonesia Jokowi yang kita banggakan selama ini ternyata di akhir masa jabatannya terlihat makin ngawur dan makin ikut kelompok kadrun. Inilah artinya bahwa Indonesia saat ini dalam ambang bencana. Namun dalam hati kita semua tetap berharap semoga Indonesia bisa terbebas dari doktrin Islam dan bebas dari kebodohan sepanjang zaman. Amin ya robbal alamin. Siprus sukses mendatangkan wisatawan pencari Atlantis setelah seorang arkeolog Siprus membuat artikel berjudul Discovery of Atlantis of Cyprus. Sampai saat ini, Siprus mampu mendatangkan wisatawan Atlantis karena tulisan tersebut menggambarkan Siprus sebagai lokasi Atlantis yang hilang itu. Hal yang sama dilakukan Spanyol. Setelah banyak hasil penelitian yang menghipotesiskan Selat Gibraltar sebagai selat sempit yang dianggap sebagai pilar-pilar Hercules, serta-merta pemerintahnya menyambut dan membuat berbagai objek wisata yang dikaitkan dengan ikon-ikon Atlantis yang hilang itu, seperti pilar-pilar Hercules pada objek wisata The Pillars of Hercules. Fungsi sebenarnya dari perwujudan ikon-ikon Atlantis itu tiada lain untuk menarik wisatawan. Bagi pemerintah Indonesia, hipotesis Atlantis di Sundaland dari Santos, Oppenheimer, dan para pendukungnya itu adalah sebuah promosi gratis tentang wisata ilmiah. Apabila dikelola dengan baik, maka hal itu dapat memperkaya dunia wisata dan jumlah kunjungan wisatawan, khususnya wisata sejarah dan ilmiah yang di negara kita belum begitu berkembang dan terkelola dengan baik. Pada akhirnya, upaya melakukan promosi bahwa Atlantis yang hilang itu adalah Sundaland bukan untuk membangkitkan kebanggaan sempit yang didorong oleh emosi, melainkan sebagai pembelajaran sejarah sambil mengembangkan nalar sehingga kita mampu memecahkan persoalan yang kita hadapi sekarang dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Nanti akan tersingkap kejayaan budaya Nusantara di masa lalu untuk menjadi kebanggaan dan pijakan bagi generasi saat ini. Kejayaan masa lalu akan peradaban yang tinggi tidak hanya untuk dikenang atau hanya untuk dibangga-banggakan, tetapi merupakan suatu energi penggerak dalam berkontribusi sekecil apapun untuk mengembalikan kejayaan Indonesia dan keberlanjutan peradaban.